Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 4 dengan judul perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus memulai karya keselamatannya, memberitakan Injil kerajaan Tuhan, Yesus melakukan itu dengan bukti. Sebab Yesus menyatakan dirinya adalah dari Tuhan. Bahkan Tuhan itu sendiri, tetapi belum ngomong itu ya, nanti. Yesus hanya mengatakan, saya ini dari Tuhan. Saya ini diutus Tuhan. Oke, diutus Tuhan. Oke, buktikan. Apa buktinya? Misalnya Anda utusan Tuhan. Oke, apa buktinya? Yesus mengajar dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat ini, orang yang buta disembuhkan. Satu bukti. Lalu banyak lagi semuanya. Yang sakit ayan, yang kerasukan setan, yang lumpuh, yang mati, dan sebagainya ya. Berbagai macam penyakit dan sengsara, dan berbagai macam roh-roh jahat yang mengganggu orang, yang membuat orang jadi kerasukan roh-roh jahat, kesurupan dan sebagainya, disembuhkan oleh Yesus. Ini bukti. Jadi Yesus mengatakan, Bapa mengutus aku. Oke, buktinya apa? Ini sudah dibuktikan. Coba yang lain-lainnya bisa nggak mengaku utusan Tuhan? Bisa gak melakukan hal-hal yang baik seperti ini? Mukjizat apa yang dilakukan? Baru kita bisa percaya kalau bisa melakukan itu semua ya. Jadi tidak asal klaim, harus ada bukti. Dan Yesus melakukan bukti. Jadi benar, Yesus adalah pertama-tama ya utusan Tuhan. Tapi Yesus nanti yang kedua adalah juga Tuhan itu sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi itu levelnya nanti tingkat yang kedua ya. Kalau tingkat yang pertama Anda baru harus memahami Yesus adalah utusan Tuhan. Bisa menerima itu sendiri dulu. Oke, sudah bisa. Lalu nanti level selanjutnya adalah menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tadi nanti bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan. Makanya Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa mengampuni dosa. Apa buktinya mengampuni dosa? Orang yang dibersihkan dari dosa, orang akan menjadi sembuh dari sakit penyakitnya. Orang yang berdosa tidak akan bisa sembuh-sembuh. Jadi, untuk sembuh harus mendengarkan Injil kerajaan Tuhan. Harus bertobat, menerima Tuhan Yesus, pastilah sembuh. Kalau nggak sembuh ya mati ya. Jadi ada saatnya kadang orang ya memang tidak disembuhkan karena mungkin saatnya sudah tiba ya bagi dia untuk pulang ke rumah Bapa. Ya mungkin dengan jalan itu lalu mati. Tapi bukan berarti Yesus tidak menyembuhkan. Yesus tetap menyembuhkan. Cuman menurut kehendaknya, menurut rencananya. Jadi Tuhan punya rencana. Jadi bagi Anda yang mungkin belum disembuhkan, ya pertama-tama harus bertobat dulu. Minta ampun, berdamai, lalu pasti sembuh. Kalau nggak sembuh, ya berarti Tuhan ada punya kehendak lain. Nah, mungkin dipakai Tuhan untuk sebagai saksi, sebagai silih atas dosa, penebusan dosa. Kadang kita dipakai Tuhan untuk menebus, berkorban untuk saudara kita yang masih saja berbuat dosa ya, supaya orang itu bisa bertobat.
kita diminta untuk puasa, kita diminta untuk mati raga, kita diminta untuk menderita untuk orang itu, ya, supaya orang itu bisa bertobat. Mengapa seperti itu? Itulah karya misteris ilahi, karya misteris Tuhan. Saya tidak tahu, kita tidak tahu kenapa harus begitu, tetapi itulah Tuhan, ya. Cara bekerjanya Tuhan seperti itu. Di dalam kitab-kitab Injil, kerajaan Allah berkaitan erat dengan penyembuhan, pengadaan mukjizat, dan pengusiran setan-setan. Kerajaan Allah meliputi berkat bagi tubuh maupun bagi jiwa. Jadi ini yang disebutkan dengan kerajaan Tuhan itu erat dengan penyembuhan. Jadi Yesus nih datang memberitakan kerajaan Tuhan. Jadi Yesus juga menyembuhkan, karena kerajaan Tuhan berkaitan erat dengan penyembuhan, pengadaan mukjizat, dan pengusiran setan-setan, ya, karena kerajaan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kerajaan Tuhan itu juga sebuah berkat bagi tubuh dan bagi jiwa. Jadi bagi Anda yang masih mencari-cari kesembuhan, datang pada Yesus, terima Yesus, ikuti ajarannya, bertobat, pikul salib, pasti sembuh. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.